Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wiliani Putri dengan nomor NIM 21810013. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan tema tatanan komunikasi. Kalian udah tahu belum apa itu tatanan komunikasi? Jika belum, jangan lupa simak dengan baik-baik ya teman. Tatanan komunikasi adalah proses komunikasi yang ditinjau dari jumlah komunikan. Apakah komunikannya satu orang, atau sekelompok orang, atau sejumlah orang yang bertempat tinggal secara tersebar. Nah, berdasarkan situasi komunikan seperti ini, maka diklasifikasikan menjadi bentuk-bentuk tatanan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Yang ketiga, komunikasi massa. Bagian pertama dari tatanan komunikasi adalah komunikasi pribadi atau personal communication. Ialah komunikasi seputar diri seseorang, baik fungsinya mau sebagai komunikator, orang yang menyampaikan pesan, atau dirinya sebagai komunikan, orang yang menerima pesan. Jadi intinya komunikasi pribadi ini adalah interaksi sekitar diri kita sendiri. Tatanan komunikasi pribadi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama komunikasi intrapribadi, yang kedua komunikasi antar pribadi. Bagian pertama dari komunikasi pribadi adalah komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Menurut Ronald, komunikasi ini adalah komunikasi yang berlangsung di dalam diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita nih sebagai individu sering ngobrol sama diri sendiri. Contoh, kita ada dialek antara logika dan hati, kita yang nanya, kita yang jawab, kita yang nanya, kita yang nyanggah, atau kita sering marahi diri kita sendiri. Nah, itu adalah komunikasi intrapribadi. Informasi atau pesan yang kita sampaikan, yang kita bicarakan dari diri kita sendiri itu salah satunya adalah perenungan, perencanaan, dan penilaian. Komunikasi selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Menurut De Pito, komunikasi ini adalah proses pengiriman pesan atau penerimaan pesan antara dua orang atau sekelompok orang-orang dan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Maksudnya yang menghasilkan efek dan mengakibatkan feedback. Nah, komunikasi ini misalnya komunikasi antara suami dan istri. Mereka saling bercakap-cakapan. Bagian kedua dari tatanan komunikasi adalah komunikasi kelompok atau group communication. Nah, berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator, orang yang menyampaikan pesan, dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Dalam artian komunikannya lebih dari 2 berarti banyak. Komunikasi kelompok juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi kelompok kecil, yang kedua ada komunikasi kelompok besar. Bagian pertama dari komunikasi kelompok adalah komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil ialah proses komunikasi yang berlangsung antara satu komunikator, orang yang menyampaikan pesan, dengan komunikan yang berkelompok kecil. Nah, pada komunikasi ini ada beberapa ciri atau karakteristik yang sangat menonjol. Yang pertama, komunikan di sini lebih memerankan atau lebih mementingkan pemikiran atau logika. Yang kedua, proses komunikasi ini berlangsung secara sirkular, dalam artian 2 arah. Jadi tidak linear, tidak satu arah. Adanya umpan balik yang terjadi secara verbal. Contohnya ada dialog antara komunikator dan juga komunikan. Contoh komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari itu begitu banyak. Contohnya di saat kita rapat, di saat kita kuliah, di saat kita ceramah, briefing, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komunikasi kelompok besar. Ialah proses komunikasi yang berlangsung antar komunikator dan komunikan yang berkelompok besar. Nah, pada komunikasi di sini juga sama, ada beberapa ciri atau karakter yang menonjol. Ini kebalikan dari yang tadi. Komunikasi di sini komunikannya lebih mementingkan perasaan, bukan logika. Yang kedua, proses komunikasi ini berlangsung secara linear, bukan sirkular. Nah, contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah komunikasi ini berlangsung di saat ketika ada demo besar-besaran. Yang terakhir dari pembagian tatanan komunikasi adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ialah komunikasi yang menyiarkan informasi, gagasan melalui media massa.
baik cetak ataupun elektronik. Contoh, media massa cetak atau press adalah surat kabar. Contoh media massa elektronik adalah televisi, radio, dan lain-lain. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.